wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa salam pagi ya, salam penyemangat, salam semangat. Salam. Kali ini saya mendatangi Desa Kelatakan ya, terkait pengaduan masyarakat terkait yang masalah di putok gitu ya, di organik ya di Desa Kelatakan. Yang perlu kalian ketahui ya, di sana sangat merugikan masyarakat. Pengaduan kepada tim GB Sakera kemarin, akhirnya tim GB Sakera dengan semangatnya untuk membantu masyarakat di Desa Kelatakan. Ini saya bersama Kordes dari Melandingan. Sapa-sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyemangat. Salam bongkar. Salam. Ya inilah kita baru nyampe kantor Desa Kelatakan ini ya. Iya siap. Untuk apa ini? Klarifikasi ya. Mediasi Ya. bersama. Untuk mediasi bersama kepala Desa Kelatakan. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan mantap. Siap. Tetap semangat. Oke. Sampai sini dulu live-nya, kita lanjut. Ini sudah ditunggu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di ruangan Pak Sekdes ya, untuk melakukan mediasi terkait pengaduan masyarakat tentang pupuk organik ya yang ada di Desa Kelatakan. Jadi penjelasan selengkapnya ini akan dijelaskan oleh Pak Sekdes langsung ya. Gimana Pak Sekdes untuk penjelasan jenengan terkait masalah pupuk organik tersebut? Saya dimulai daripada saya jadi sekdes pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 tanggal 21 Agustus telah dilaksanakan mediasi di kantor desa atas dasar pengajuan warga pada waktu penimbunan ditimbun di kerajaan. Di kerajaan itu, ketika pada waktu itu pagarnya dari bambu. Oh iya. Ya. Iya. Ketika dari bambu, hujan besar meluber ke jalan. Asal-usulnya ya, meluber ke jalan, sehingga ketika ada orang lewat, mobil, apalagi berjalan kaki, apalagi sepeda motor, itu bentawi kucing. Iya. Nah, selain itu pertanian di sekitarnya kena lidinya itu banyak yang mati. Sehingga terjadi mediasi pertama pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan menghasilkan beberapa poin-poin yang ini adalah draftnya ya. Ini adalah draft, kemudian juga terjadi dan kesepakatan pada itu, sehingga di sana memang dipatuhi pada waktu itu oleh uang dan mungkin diambil dan juga dipagar bataku. Tembok ya. Kemudian setelah itu di sana kan numpuknya di sana sudah. Yes. Ketika numpuk di sana jelas ada masalah karena di tengah perkampungan. Ada di sana lembaga pendidikan TK, kemudian dekat dengan, sehingga pengajuan dari warga telah kami semuanya mediasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk yang mempunyai wewenang adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga terus berjalan, kami terus mediasi arsip yang kami punya kebetulan sudah kami tata rapi. Pada waktu akhir-akhir di tahun 2020-nya, Pak Kades ini sudah mulai sakit-sakitan. Ketika puncak pengaduan dari beberapa proses itu terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa di sana kan ya. Itu berkas yang kami punya diberikan sama Pak Kades dan tidak tahu kan sakit-sakitan.
berkas itu sudah tidak tahu kemana. Pak Kades kan juga saya juga pahami setelah lihat saya laporan, kemudian saya arsip itu diberi Pak Kades. Pak Kadesnya mungkin lupa mengembalikannya kepada saya, sehingga yang ada cuma beberapa oretan-oretan agenda saya di buku saya. Jadi di sini pada tanggal 8 Juli 2020 puncaknya sudah, kami tentunya dengan Bapak Camat pada waktu itu yang juga memfasilitasi kami, segala masyarakat dikumpulkan, masyarakat yang terdampak dikumpulkan, kemudian dari dinas terkait juga dikumpulkan, sehingga di sana ada kesepakatan yang di sini. Kesepakatan pada waktu itu, maaf ya, kami arsipnya sudah saya ceritakan. Iya, betul. Kesepakatan pada waktu itu bagaimana memindahkan Blotong di sana ke area lain milik umum yang sekiranya tidak mengganggu masyarakat. Yang sekarang ini ya. Yang sekarang. Iya, Yang bukan. Yang di sana memang tempatnya. Iya. Memindahkan kedua daerah yang memang jauh dari Pemukiman. Pada waktu itu dia minta waktu beberapa untuk mencari tempat, ternyata ditempatkan di baratnya itu masih padat penduduk. Terjadi gejolak Di selatan. Iya. Mana dekatan itu? Iya, di selatannya Ambuja itu. Iya. Kami malam-malam perangkat desa bersama pihak terkait mengawal mereka. Jangan taruh di sini masih itu. Kemudian yang kan kembali lagi ke sana, ditimbun di tempat yang kemarin yang sudah dipakai bata itu. Iya. Apa namanya, pagar itu. Ketika masuk di pagar itu, ya sekarang dengan syarat juga mengurusi izinnya yang di sana. Ternyata belum izinnya selesai, sudah ada penempatan di sana, sehingga gejolak lagi masyarakat gejolak. Artinya gejolak, bagaimana ini pada di sana? Terjadi mediasi juga dengan masyarakat, kami mediasi dengan masyarakat biar umum turun sendiri bicara dengan masyarakat sekitar. Iya, betul. Iya, terkoordinasi dengan itu. Malam-malam saya dengan Pak Sigit, RT terdekat, terjadi beberapa kesepakatan juga. Cuma saya, arsipnya sudah kami bendel waktu mau sidang di sana yang diberikan kepada Pak Kades. Habis. Dan kebetulan saya membawa bukti Iya. yang dimana itu perjanjian antara masyarakat bersama PT UOM, juga di surat itu ada DLH, menyangkut nama DLH. Betul. Nah itu juga di situ ada tanda tangan Pak Camat sama DLH di situ. Betul, waktu mediasi itu. Iya. Iya. Kemudian yang terjadi di sana di masyarakat terjadi kesepakatan. Masyarakat kami bekerjakan dengan kompensasi sekian. Ternyata lagi-lagi mengingkari. Jadi pengingkaran ada di pihak PT begitu. Pengingkaran sehingga itu terjadi sengketanya di pengadilan Surabaya. Di Surabaya. Dan disayangkan desa juga tidak tahu apa hasil dari itu, dari pengadilan itu. Tiba-tiba yang dimenangkan adalah Pemkab, sehingga di sana betul-betul ditutup. Masalah di sana saya juga tidak baca apa hasilnya, kita tidak tahu. Betul. Tidak tahu hasilnya apa, di sana juga ditutup. Kami juga dimediasi sampai ke dinas PUPR, semuanya sudah bergerak. Cuma status yang di sana saya juga kurang paham. Artinya kurang paham gimana? Keputusan dari itu kami juga tidak punya apa-apa. Jadi saya kalau sekarang masih terasa, tadi juga pagi sudah terasa baunya, dan rupanya juga akhir-akhir hampir pagi juga rupanya itu. Iya, masih terasa. Jadi yang saya disayangkan juga bersama masyarakat, otomatis kita kan suatu sisi ingin punya ada investasi yang masuk, sisi lain ya dampaknya juga diminimkan dengan persyaratan. Rupanya juga DLH juga tidak DLH itu juga bergerak bagaimana juga meneliti di sana. Tapi mungkin bandelnya ya bisa mungkin apa di sana baru paham juga. Ini mohon izin untuk tak potong dulu ya. Iya. Ini saya sudah bertanya, apakah ada tindakan dari DLH selama
PT WOM itu mengingkari janji yang sudah disepakati oleh masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, apa tindakan-tindakan dari Pak Camat atau dari desa terkait masalah pupuk organik tersebut? Kalau dari DLH, kewenangan mereka juga, SOP-nya juga saya kurang paham SOP mereka. Jadi mereka juga turun. SOP-nya juga saya kurang paham urusan mereka. Kalau desa sama-sama saya sudah jelaskan tadi. Masyarakat tidak tangkap, yang namanya bahkan sama kecamatan waktu itu Bapak Sigit nggak mau diwakili, waktu itu diwakili manajer, saya mau ketemu dengan bosnya, turun sendiri. Beberapa itu kan nggak mau kan ada Pak siapa itu kan ada teman-temannya, jadi Pak Sigit nggak mau bicara dengan manajer di sini, mau langsung dengan yang punya ternyata yang punya lebih yang lentur, sudah mau gimana itu kan ada aksi tawar menawar dengan yang di sana. Dengan yang di sana saya juga mungkin ada perjanjian. Kalau yang tahun 2018 perjanjiannya yang memang ada kami anukan, tapi ini draft dulu belum ditandatangani dengan Pak Mun Suwanda sendiri. Nah, otomatis pihak desa dan pihak kecamatan ya itu sudah bahkan tidak mau bicara dengan yang manajer, tapi mau bicara langsung dengan bosnya. Nah, kemarin saya mendapatkan informasi di situ masyarakat ke sana meminta solusi, tetapi nyampe di sana malah dimarah-marahi sampai dibentak-bentak sampai akhirnya menangis. Yang pertama, yang kedua, maksudnya ke sana ke PT WOM. Oh, ke sana. Oh iya, sana ya. Iya. Enggak tahu ke sana atau arti ke sana ke pedes takut terus. Iya, enggak. Ke sana ke PT WOM-nya. Di PT WOM maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu di sana ada di salah satu cucu warga di sana sampai ngamar, artinya opname di rumah sakit akibat polusi di situ. Kan kalau musim hujan becek ya, kalau musim panas itu biasanya angin sampai baunya itu ke tempat ibadah, itu kan najis seperti itu. Iya. Betul. Itu juga kami rasakan sampai di sini. Sampai di sini itu ya? Iya. Anunya ya. Kalau waktu dulu sekarang tinggal sedikit. Kenapa? Satu sisi mungkin masa-masa COVID, satu sisi sudah agak kurang minat kepada produksinya, sehingga mungkin produksi tidak disubsidi lagi karena mahal. Melihat karyawannya sudah bisa dihitung, tapi anehnya kok sekarang penimbunnya tidak ditemukan di luar, itu saya amati. Ditemukan di dalam, yang notabene kalau sudah di dalam serba salah. Kalau di luar dekat dengan penduduk yang di sana, kalau di dalam kan dekat dengan penduduk yang di sini. Sama-sama dekat sama penduduk kan. Pada awalnya dulu memang kita masih bersama. Kenapa? Awalnya kan banyak masyarakat dilibatkan dengan aturan-aturan yang tidak, kan aturannya betul ada keluar dari karyawannya juga beberapa hari tidak masuk bisa dianukan misalnya. Jadi kekurang sahabatan. Apa kalau misalnya pakai CSR mungkin kurang terasa oleh masyarakat sekitar. Yang otomatis kemarin yang waktu betul-betulnya kami juga merasakan waktu bahwa mobil saja kalau kacanya di luar masuk sendiri ke mobil baunya. Iya betul itu. Iya. Oke, itu barusan penjelasan dari Pak Sikdes ya yang nanti akan lebih dekat lagi. Ya, ini mohon izin nanti atau besok kita akan mendatangi beberapa warga, nanti akan saya kawal ke PT WOM. Monggo. Yang penting mediasi yang diharapkan desa juga mendapatkan jalan yang terbaik. Siap. Suatu sisi kita membutuhkan lapangan pekerjaan, suatu sisi lain bagaimana juga masyarakat tidak dirugikan. Iya betul. Dengan adanya proyek, dengan adanya PT-PT itu dapat membawa kebaikan ke masyarakat, juga masyarakat juga dapat menikmati lah. Bukan menikmati hasilnya, menikmati bagaimana juga dapat mengentaskan apalagi masa-masa sekarang. Masa-masa yang kita harus bangkit dari COVID yang kadang-kadang sudah sangat mencekam sekali dari segi perekonomian. Bagaimana seperti itu? Kalau memang ada kerjasama yang baik, bagaimana dampak polusinya tidak terdengar, karena PT pasti
biasanya PT-PT itu kan memang ada limbah. Limbah itu dapat bagaimana limbah itu tidak terasa terlalu membawa dampak negatif kepada masyarakat. Iya. Kalau dampak negatif, apa terlalu kami rasakan tidak enak, ya akibatnya paling banyak sama menguntungkan. Kami juga butuh penghasilan dari sebuah PT itu, juga PT itu bagaimana juga kami bersama lingkungan juga. Lingkungan juga. Ini namanya. Mereka kayak Iya lah. maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Ayo ya, siapa orang lain minta buat kita anggota ini. Ya bagaimana juga sama-sama menguntungkan. Iya betul. Maksudnya menguntungkan gimana? Entar dulu ini masih penjelasan. Iya. Terus terang saja. Kalau berbicara apakah desa dapat untung? Tidak dapat untung sama sekali. Mungkin ada desa yang tidak ada sama sekali. Kami tidak pernah menerima untung dari mereka. Tidak pernah. Kami cuma titip bagaimana masyarakat itu terlindungi dari segi ekonominya, diberi pekerjaan, kemudian terlindungi dari polusi yang ditimbulkan. Seperti itu. Harapan-harapan desa tidak ada. Mungkin tiap tahun tidak ada, boleh tidak ada. Tidak ada. Paling tidak kemarin yang lucu juga pernah kejadian. Ada karyawan yang kecelakaan. Dia diarahkan komplain ke desa untuk mencari apa? Kis-kis apa? Iya, kis. Saya tolak. Itu bukan tanggung jawab desa, Mas. Apalagi tidak negara itu tanggung jawabnya mereka. Apa mereka tidak tanggung jawab terhadap karyawannya yang mana? Jangan apalagi desa tidak ada. Bukan saya mengharap enggak. Yang penting semuanya Tidak dirugikan. tidak dirugikan. Iya. Kalau kita kan desa kan lucu disuruh tangani ke desa kalau tidak ada kecelakaan. Tapi orangnya ini orang mana? Orang Yang kecelakaan? orang Warga sini ya? warga sini. Oh, Misalnya mau minta ke kan dia karyawannya mereka. iya betul. Terus minta diuruskan apa? Iya, iya. Mohon maaf. Di sana kan ada kecelakaan kerja kan? Iya. Tenggaran biasanya di Makanya sana. saya silakan ke sana, Mas. Itu waktu itu masyarakat yang saat perjanjian ya, apakah di sana Kesepakatan atau perjanjian? perjanjian? Apakah menerima amplop apa enggak waktu itu? Masyarakat di saat tanda tangan di kertas itu. Waktu acara. Iya, waktu itu. Waktu acara saya kurang paham ibunya, takut ada saya bilang enggak, takut ada orang yang itu. saya kurang paham. Makanya setiap pengaduan ke GB Sakera itu tidak membela satu pihak ya. Iya. Kita itu mencari kebenaran bukan Masalahnya kebenaran. Seperti itu. kalau desa untuk mengusut ke sana tidak bisa. Masalahnya saya tahu kan undangannya pernah dibuat desa pernah yang suruh yang terakhir, tapi desa itu langsung diberikan kepada dusunnya untuk disampaikan kepada mereka. Tidak tahu apa mereka dianukan dulu. Saya kurang Jadi paham. kepala dusun itu tanpa sepengetahuan sini untuk memberikan itu ya? Suratnya dari sini, dari desa dia berikan sama orang-orang. Kami catat siapa saja yang istilahnya berperkara, dipersilakan kepada dusun masuk ke sana sudah. Disuruh mengantarkan surat dari desa. Itu pemberiannya kemana surat? Ke yang bersangkutan. Disuruh berikan ke bersangkutan. Kalau disuruh berikan ke Om Dudu, ya mungkin. Masalahnya yang bersangkutan itu apa? Orangnya, maksud orang yang diundang. Iya. Seperti surat atas Undangan untuk apa itu? Undangan acara apa itu? acara. Kan kita mengadakan acara yang namanya mediasi. Mas. Ya kan undangannya silakan diberikan. Ini kan mediasi siapa itu namanya orangnya kan. Itu tuh desa tidak syarat undang jangan itu. Kalau mungkin masalah kompensasi di atas mereka, mungkin mereka yang masalahnya tidak lewat desa, Mas, kompensasinya. Lewat mana? Tidak tahu apa diberikan sendiri, kan mungkin masyarakat lebih paham masalah itu. Kan ada perjanjian, ada kompensasi akan diberikan sekian. Desa tidak jadi itu tidak ada pemberitahuan ke desa ya seperti itu. Ya? Kalau kompensasinya tertulis kan, kemarin kan ada di buku tertulis ada. Itu
dipersilakan. Kalau lewat desa, saya juga khawatir desa juga kena fitnah. Iya. Dipersilakan disampaikan sendiri. Kan mungkin ada koordinatornya. Iya. Gitu. Disampaikan sendiri di situ kan masyarakat desa. Betul. Tapi kami juga mafsadah dan masalahnya kami juga berpikir kalau misalnya lewat desa kan masyarakat lewat desa potong seperti itu. Tidak masalah kalau transparan kalau memang seperti Makanya pada waktu itu, kebenaran. memang pada waktu itu kebijakannya Memang harus transparan seperti itu kebijakannya seharusnya. memang kami tidak mau, silahkan langsung diadukan sendiri Oh begitu. ke masyarakat. Jadi kami teman desa jadi tidak sampai ke kebijakan baru itu Pak Almarhum. Jadi tidak cawe-cawe masalah kompensasinya, silakan Anda berhubungan sendiri, PT berhubungan sendiri dengan masyarakat. Kebijakan baru itu Yang adalah- terdampak gitu ya. Iya, yang terdampak. Kemarin yang waktu ke sana kan secara di pengadilan kan sudah dikalahkan kan, yang di sana. Itu pun dipersilahkan anu sendiri kepada masyarakat, biar PT itu tambah dekat dengan masyarakat, diberikan sendiri kompensasinya. Jadi kami tidak cawe-cawe desa mau Tapi ngurus. itu tidak ada pengawasan dari desa ya? Tidak ada ya? Iya, kadang-kadang ada laporan. Kami bukan buat laporan gitu, saya tanyakan apakah di sini sampai. Bilangnya begitu. Ada yang bilang pertama sampai, kedua, macam-macam kan. Masalahnya ketika itu tidak sesuai dengan apa yang namanya perjanjian gitu kan. Itu kan juga apa ya? Sebagai pemerintah desa. Iya. Itu kan seakan-akan kita dilangkahi pemerintah oleh sama perusahaan dan langsung ke masyarakatnya tanpa koordinasi dengan desa misalnya betul, kalau ada pada waktu perjanjian. itu kami memediasi dengan mereka. Di pertemuan itu kami persilahkan. Silahkan yang namanya PT. Bahkan kami bilang Cuma hanya pemberitahuan saja ya. iya, bahkan paling enak yang monggo yang dari masyarakat ngomong-ngomong sama PT-nya, duduk bareng malam ngopi-ngopi bagaimana solusinya. Itu pertama kami awali dengan bertemu dengan warga secara resmi, kemudian dipersilahkan yang lain-lain silakan ngomong-ngomong sama PT-nya bagaimana enaknya. Kalau terjadi bagus antara PT dengan masyarakat, insya Allah kan diminimalisir seperti baunya ini Pak, baunya kan nggak sampai seperti pengaduan seperti ini. Berarti ini ada sesuatu yang memang mereka juga intinya apa? PT UOL selalu ingkar terhadap perjanjian-perjanjian. Lalu bagaimana Disnaker ini untuk mengatasi masalah ini belum sampai turun ya? DLH yang turun Mas. DLH-nya. Dengan pihak terkait DLH pada Ini kan perusahaan. iya, termasuk DLH pihak yang terkait. DLH Apakah Disnaker bukan terkait? apa dinasnya ya bagian perizinan. Iya. Mungkin lengkap dulu. Saya di validasi Disnaker. di dinas PUPR dulu. Kumpul di sana dari bagian hukumnya gini. Aturan-aturannya itu seperti apa? Pada waktu itu saya satu kali diundang di sana. Pada waktu itu saya dalam pihak sebagai desa, ya sebagai desa lah waktu itu. Oh jadi Disnaker tidak pernah terlibat di dalamnya ya? Saya kalau di Snaker mungkin satu kali di PUPR ya. Di waktu kumpul di dinas PUPR itu banyak dinas yang datang. Dari segi hukumnya bagaimana, dari Kok segi bisa di PUD gimana? pinjam tempat gitu. Oh. Nah, ada tenaga dari dinas apa namanya ya, secara hukumnya bagaimana, perizinannya bagaimana, semua sudah tapi sebelum sidang di pengadilan Surabaya. Ketika sudah ke Surabaya, berarti waktu itu LH kan berarti dimenangkan, kabupaten sudah bertindak. Apakah benar ini pembicaraan masyarakat ini terkait masalah perizinan ya? Ini bahasa Maduranya saat ini ngampung kaselip. Dulunya ini selip kan ya? Perizinannya. Perizinannya itu. Kalau perizinannya pada waktu dulu memang waktu itu kan dinas perizinan yang ada di sana. Jadi kan mau menjelaskan bukan wilayahnya ya. Bukan betul, bukan Nah, jadi ranahnya. ke ranahnya coba ke perizinan aja. Jadi ke DLH, ke dinas perizinan sendiri. Kalau dinas ke paling tidak tata ruang juga ikut. Di sini hanya ranahnya untuk masyarakat, perlindungan masyarakat kalau di desa. Bukan seperti itu. Perlindungan masyarakat juga memfasilitasi apa kemauannya masyarakat disambungkan
PT-nya disambungkan dengan dinas-dinas terkait, dikumpulkan di desa sini. Itu sudah kami lakukan berkali-kali sehingga banyak perjanjian-perjanjian yang Tapi faktanya tidak pernah ditepati perjanjian itu. betul, garis bawahnya mereka selalu ingkar Janji. Bahkan kemarin mereka dari pihak sana arogan terhadap Masyarakat. terhadap pejabat-pejabat pada waktu itu. Saya arogan ya. Ada yang nama siapa? Maksudnya arogannya itu dalam arti kata bagaimana? Membantah. Oh, bantah. Kirain. Kan sampai dikatakan apa? Ditantang sama Pak Sudi, Pak Camat yang dulu. Yang membantah itu warga atau dari perusahaan? Sampai mau dicoba. Kami kan selama kan kembali ke depannya. Selama kan ditimbun di sana, selama izinnya keluar, tolong jangan ditimbun di sana. Tapi mereka ingat janji timbun di sana. Sudah ada perjanjian Oh, jadi tidak ada tindakan ya? dari Di waktu itu nimbunnya tetap tidak ada tindakan ya? banyak tindakan. Terus Untuk faktanya hasilnya apa? hasilnya kalah kan mereka di pengadilan negeri, di pengadilan Surabaya kalah kan, dikalahkan di sana ditutup kan, di sana ditutup berarti kalah kan. Iya, betul. Cuma saya nggak tahu hasilnya dari sana bagaimana. Jadi kalah pas buka lagi ya? Enggak, tapi di sana tetap buka. Sana bukan. Di sana ada lagi. Di sana. Sana ada penampungan. Kami cuma tidak tahu hasil keputusannya, dan keputusan itu mungkin ada di LH, Oh. di Dinas Lingkungan Hidup. Pada waktu itu kalau tidak keliru kuasa hukumnya Pak Supriyono Oh. itu yang milik Kuasa hukumnya? kuasa hukumnya Pak Supriyono yang tahu kalau Betul itu kuasa hukumnya? ya udah itu dulu dari sini tidak pernah Tidak bertemu kemana? langsung ke sana. Terus kalau tidak keliru yang PTU siapa Ghazali itu ada kuasa hukum juga, pernah ikut politik di Liga kan Ghazali Zainuri Ghazali Pak Ghazali Zainuri Ghazali begitu. Jadi dikalahkan. Jadi teman-teman itu sudah dipanggil ke sana. PPD sudah dipanggil, sebagai warga dipanggil ke sana. Ya terjadi penutupan itu sudah. Tinggal yang di sana sekarang. Oh, pernah terjadi penutupan ya di sana? Yang di sana pernah terjadi penutupan. Penutupan. Kan ditutup sudah. Iya. Tidak ada aktivitas karena kalah. Oh, yang di sana. Iya, sebenarnya yang di sini. Di sana apa hubungannya dengan sini? Sama-sama PTU. Itu kan penampungan. Penampungan. Di mana penampungan? Ini termasuk dusun kerajaan. Di sana. Berapa meter sana? Oh, di sana penampungannya untuk dibawa ke sini. Iya betul. Oh. Kan kemarin kan ada Berarti satu paket ya? satu paket yang di sana yang kalah, Iya. yang dikalahkan. Kenapa? Karena Oh, berarti di sana berarti tidak ada hubungannya dengan ini ya? Ada tadi. Udah bilang tadi. sudah ada. bilang ada nih masuk. Iya. Itu yang diulang-ulang maksudnya itu, Pak. Itu gini, itu apa namanya yang di sana? Bukan. Ini Mintanya- loh, maksudnya saya kan belum jelas juga Mas Said ya. Iya. Saya juga butuh bertanya. Iya. Di sana itu gini Mas. Di sana itu kemarin ke satu marga, keringnya saja yang dibawa ke sana. Oh. Jadi pengeringannya. Oh, pengeringan. Seperti itu. Jadi ini nanti saya akan meminta solusi bagaimana enaknya, soalnya apa? Ini sudah ke pemukiman warga loh, maksudnya sudah merembas, terus sampai merembas dari bawah juga ada, dari samping juga ada. Iya. Oh, dari bawah, dari Mal kali itu, bau. Intinya Kita lagi kan kita saya. intinya ke sana, solusi saya intinya ke sana. Terus semuanya masalah dampak itu ada di LH. Iya, Silakan selain ke sana ke LH. pasti itu. Karena LH adalah bukan saya mau melepaskan tanggung jawab atas nama desa, tetap tanggung jawab, tapi lebih tanggung jawabnya adalah yang tahu masalahnya Iya, lingkungan adalah dinas lingkungan. iya. Apalagi saya mempunyai data atau bukti perjanjian tersebut itu ada nama DLA di situ. Iya. Jadi itu ada tanda tangan. Kalau ingin Pak Sekdes tahu nanti saya ambilkan ada di Iya, sini. tidak kemarin Oh, biar dulu. juga Itu yang penting sudah sampai begitu. Bukan, Mas. bukan cuma Ini data sudah, Mas. bukan tanda-tandanya jelas ada, datanya ada. Yuridisnya saya lihat juga, datang di sini semuanya. Ke sana dengan Pak Siswoyo. Coba ke sana. Ini Loh. yang digali sudah 2 tahun ini, mulai tahun 2020. Iya, 2020 Apa ini tuh, Mas?
Perjanjian itu sudah diingkari 2020 sampai hari sekarang ini 2020. Kalau memang Dalam pengingkarannya itu aktivitas terus merugikan masyarakat. Terus. kalau memang awalnya sudah saya anukan Berarti kurang lebih, 2018. Iya, kurang lebih 2 tahunan ya. Iya. Kalau kita melihat rujuk pada itu, tapi kalau kita berujuk pada awal ada perjanjian yang di mediasi desa mulai tahun 2018. 2018. Iya. Apanya tuh Mas? Tahun 2018. Mediasi yang kami lakukan. Oh, mediasi yang dilakukan awalnya itu mulai dari 2018 ya. 21 Agustus 2018. 18 ya. Kami mediasi sudah kami desa atas nama. Iya. Artinya kami bertanggung jawab, merupakan sudah kewajiban Kewajiban. kami untuk bagaimana masyarakat dan bagaimana sudah difasilitasi. Jadi intinya sekarang muaranya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kan mereka juga yang berperan kemarin. Iya betul, itu juga terlibat. Jadi artinya apa? Desa bukan dia. Desa sudah berusaha mulai tahun 2018 menampung keluhan-keluhan warga. Berarti keluhannya di depannya 2018. Berarti sampai saat ini warga tetap mengeluh ini yang seperti itu. Tetap Iya. warga yang Intinya tidak ada perkembangan loh. Tidak ada perkembangan Sama sekali mulai dari perjanjian Saya awal beli. sampai sekarang. masker ini banyak fungsinya. Mari Iya. kata ini bangunan umum. Itu kadang ke tempat ibadah juga. Tempat gitu. ibadah. Di Masih. sana yang sangat juga fitrah. Anak-anak TK yang mereka masa depan desa kelatakan ada di pundak mereka yang harus menghirup udara segar. Iya. Biar sehat, bisa dari mana ada seperti itu. Kalau kita lihat, saya juga kurang paham kapan TK berdiri, kapan PT berdiri, saya juga kurang paham itu. Misalnya TK itu mungkin kita tanah kes desa yang punya memang tanah desa yang mungkin kemarin kita tidak punya tanah sendiri, kita taruh di sana. Kalau memang masalah pendiriannya kan Maksudnya apa itu TKI? TK. TK kan ada TK di sana. Oh. Ada tanah. Di mana? Di depannya PT Wong. Ada PT. lembaga pendidikan anak. Ya kalau memang mau di tarik ke belakang mana dulu PT dan Nanti akan saya tidak akan selesai. Iya. Karena saya tidak punya lahan lagi, saya ketika disuruh bangun desa. ini gini mas Desa. Ini warga ya, kenapa ini sudah terakhir mengadukan ke GP Sakera karena warga sendiri yang mau ke sana itu ada karena ibu-ibu meminta solusi karena itu ada salah satu cucunya sampai ngamar gitu ya gara-gara menghirup. Kena dampaknya Iya, itu ya. kena Terkena dampaknya. dampak itu. Itu Ya. di Yang sana pertama, di- yang kedua. Ya, penyebabnya memang itu ya. Iya. Nah, yang kedua yaitu kesana itu minta solusi, bukannya dikasih solusi malah diminta-minta sampai nangis. Ini yang tidak boleh seperti Nah, ini. makanya nanti saya yang mau kesana sama teman-teman. Gini Pak loh, Sukdes. gini. Oh betul ya. Terus di depannya sana juga ada kasihan juga. Pak Sawar itu punya penyakit, Asma ya. punya penyakit Loh gantinya di sini siapa Pak Haris? itu Pak PJ PJ. Pak Sawar namanya. Tapi tidak tahu kan terkait masalah ini. Ya tidak tahu. Tidak Ya, tahu kan orang- makanya saya ke Pak Sekdes. Tadi kan ditawarin ke Pak PJ, enggak saya ada perlu sama Pak Sekdes. Ya, sudah janjian lewat WA. Sudah janjian. Jadi sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Mas. Pengetahuan saya mulai saya di Sekdes di 2017. Kemudian memang sudah agak gejolak ke 2018 karena kami pemerintah desa sudah banyak memfasilitasi sampai sekarang. Intinya tadi sudah di garis besar ya. Jadi desa dalam artian kecamatan juga tidak diam pada waktu kepemimpinan Pak Camat Sigit paling getol sampai terjadi Sekarang camatnya baru berarti. baru perempuan. Kemudian mungkin warga masih ada menyimpan tentang bagaimana upaya kami untuk ke sana. Terjadi agak panas sehingga terjadi sampai terakhir dimenangkanlah pemerintah sehingga ditutup. Itu intinya. Dan yang sini mungkin perlu juga ke dinas-dinas terkait. Satu tentang perizinannya, dua tentang lingkungan hidupnya. Iya, Banyak betul. kan. Satu sisi saja lingkungan hidup tanpa dinas yang perizinan tidak mungkin. Jadi ada dinas terkait lah yang di sana. Nah, yang otomatis saya tekankan desa sudah banyak berbuat untuk warga. Iya. Ya, dalam hal ini
Kemudian tahun 2018 Intinya kami kesini itu hanya mendukung juga, membantu, sebenarnya membantu juga pemerintah desa iya betul, untuk saya memberikan iya solusi, apa ya, win-win solution. Saya atas nama pemerintah desa yang terdampak itu apa ya, sesuai dengan apa yang mereka harapkan terkait dengan masalah kesehatannya. Terus artinya apa? Kami juga atas nama pemerintah desa secara kelembagaan juga menyampaikan terima kasih teman-teman BP Sakera. Saya juga banyak lihat di YouTube. Waduh, luar biasa. Iya, makasih. Luar biasa perjuangan. Sebenarnya gimana? Kami ini bukan siapa-siapa. Betul. Kami hanya sebagai jembatan penghubung antara Teman pemerintah. saya satu pondok dengan saya juga ada di BP Sakera. Siapa itu? Orang Sumber Tengah. Siapa itu? Saiman. Oh, Sagiman. Satu Nah ini lagi menonton. sehidup. Mas Sagiman. Lagi nonton. Lagi nonton. Iya. Gimana kabarnya Mas Sagiman ini? Ini udah ini teman apa ini pondok Mas Sagiman? Rodotul Ulum Nangka Besuki. Pak Ustadz Kholik. Dulu Alhamdulillah kalau udah kayak gini kan udah ketemu dari awal. di Sakiman. Waduh, Sakiman ini di pondok. Halo, Sakiman. Kemarin Mas Sagiman ini ada di rumah ini Pak. Mungkin saya buka maskernya. Biar ingat. Satu pondok. Ini senior saya nih Mas Sagiman ini. Iya, saya juga. Pada sih ketir ini gitu. Alhamdulillah, saya lihat perjuangan dan teman-teman. Betul. Ini memang Saya sebenarnya orangnya Pak pesisir ya Pak. Mengeluhkan. Penuh bukan? Ya makanya omongannya agak Sugi itu pernah dengar Sugi itu yang sering yang dekat dengan Maimun itu dulu yang pernah kecelakaan di jembatan. Oh, iya. Itu. Saya pun nanya. Jadi saya simpan terus. Mungkin kita banyak Iya. Walaupun tingkatnya 9 kabupaten, saya juga mungkin ada apa nanti mungkin kita koordinasi. Iya, Saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga. Salam. Alhamdulillah kita sesudah mediasi melalui Pak Sekdes. Alhamdulillah direspon dengan baik dan penjelasan dengan detail. Ini ada teman-teman baru tadi ya yang baru masuk di live ini tadi ya. Ini Pak, gimana tanggapan Ini soalnya tadi? apa ya, karena ini ada dari wilayah barat, informasi itu ada dari wilayah barat mau merapat ke desa, dan desa Keladakan. Berhubung ini dekat dan kebetulan ini ada acara sendiri juga ini saya sempatkan ke sini nih, yaitu minta waktu sebentar gitu kan, minta waktu kalau kurang lebih 1 jam gitu kan. Ya berhubung itu karena ada saudara-saudara saya ini ada di sini, jadi saya sempatkan ikutan di dalam penyelesaian masalah tersebut ini loh. Ya alhamdulillah ya beginilah bentuk rasa persaudaraan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Mas Abdul yang ingin menjelaskan Tanggapan soal tadi tidak cukup dah. Tanggapan yang tadi itu ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mas Arif ini di dalam investigasi ini, dan saya pun juga merasa apa ya, meyakinkan dengan keterangan Sekdes ini gitu. Dan juga ini kan masih belum tahu pasti karena ini kan menurut keterangan yang ada di desa ini apa ya, masih belum tahu kepastiannya itu seperti apa, kejelasannya itu seperti apa. Masalahnya ini kan hanya di desa saja, intinya di sisi lain masih belum saya gali keterangannya terkait dengan masalah apa ini, Masalah ini organik, pengaduan dari dampak dari pupuk organik ya masyarakat itu ya. Jadi banyak keluhan di situ dan yang paling parah merugikan malah di situ. Jelas pasti itu sudah merugikan masyarakat gitu. Intinya apa? Bukan memberi manfaat ini loh perusahaan ini bukan memberi manfaat, malah merugikan masyarakat ini. Selama GB Sakera itu mengawal masyarakat, jangan sekali-kali mengingkari sebuah kesepakatan. Jangan pernah membuat kesepakatan ketika kesepakatan itu diingkari sendiri. Apalagi menyalahi aturan ya. Apalagi menyalahi aturan ini. Itu yang sudah dibuat oleh Ya, yang undang-undang ketenagakerjaan ini, masalahnya seperti ini. Mungkin ini ada kaitannya dengan Disnaker nanti ini. nanti DLH saya datangin itu. DLH nanti saya datangin. Juga. Bagaimana menurut Mas Abdul ini penjelasan Mas Abdul? Kalau menurut saya ya alhamdulillah ini
mediasi ya, karena sudah disambut dengan baik oleh Pak Sekdes ini. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih saya sama Pak Sekdes Desa Klatakan ini. Ya, itu aja. Oke, kita akhiri closing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bangga. Salam.